Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bidi ucapkan terima kasih kamu sekalian bisa datang di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, hari ini kamu masuk sekolah dengan menggunakan prokes, jadi tidak boleh nanti bergerombol dan sebagainya sesuai dengan peraturan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar nanti pelajaran hari ini kita semua dapat lancar dari awal sampai akhir. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Terima kasih. Biar semangat, Pak Budi mau kamu semua tepuk semangat. Coba, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat semua dalam posisi sehat walafiat. Saya absen dulu ya, nanti langsung angkat tangan aja. Sarah, Pagi, Najwa, Wahid, Reza, Tanya, Sera, Rizkila, Siti Muhida, Nurul Fadila, Revalina. Dan belum dipanggil? Sudah semua ya? Ya, semuanya dari sebelah sana. Terima kasih semua sudah datang. Alhamdulillah. Pak Widi mau menjelaskan pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kami sudah diajarkan oleh Pak Widi untuk bagaimana membaca data sehingga kamu bisa membuat tabel dari data tersebut. Pak Widi mau menunjukkan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kamu bisa membaca data dan membuat tabelnya. Yang kedua, nanti akhirnya kamu akan dibimbing oleh Pak Widi untuk bisa membuat diagram garis, diagram data, dan diagram gambar. Jadi itu nanti kamu semua bisa mengerjakan dengan baik. Dan berikutnya, apa anak-anak pernah membuat diagram? Ada yang bisa? Ada yang belum? Ya, baik-baik, apa-apa. Nanti penyajian akan menggunakan diagram, nanti akan diajarkan oleh Pak Budi mulai dari awal. Mungkin ada yang sudah tahu, cuma nggak tahu kalau itu diagram ya. Ya, tata tertib hari ini kamu nanti tidak boleh jalan-jalan, jangan rame. Terus masker tidak boleh dilepas, walaupun ngomong tetap posisi seperti ini. Ya, dilarang bergerombol sama teman-temannya, tidak boleh. Nanti kalau kamu sudah agak berapa lama, boleh ke hand sanitizer ya. Di sini ya, hand sanitizernya nanti kamu kalau sudah kan sudah cuci tangan. Nah, nanti bisa mencuci di sini, maju satu, lalu duduk untuk beberapa saat dan harus seringkali mencuci tangannya karena kondisinya seperti ini ya. Terus nanti kalau pulang juga harus satu persatu. Makasih. Baik anak-anak, untuk mengingat kembali materi yang sudah kami diajarkan, Pak Widi akan menggunakan tes tulis. Tes tulisnya ini kamu kerjakan hanya 5 soal untuk mengingat materi data yang sudah pernah Pak Widi ajarkan kemarin. Ini ya datanya. Pak bisa berdiri langsung kasihkan Pak Widi. Ya, silakan mengeluarkan buku paket matematikanya dan alat tulis. Silakan dikeluarkan.
Silakan dikerjakan. Tapi akan tampilkan di layar juga. Barangkali ada yang mungkin gambarnya tulisannya lengkap atau apa ya. Silakan diisi namanya siapa, terus kelas dan nomor absen. Silakan menjawab pilihan gandanya itu mudah, ini sangat mudah dengan data yang ada. Terus nanti ada tahun berapa, satelitnya, jumlahnya, itu adalah data ya. Untuk pengerjaan soal ini Pak Adi hanya kasih waktu 5 menit, sebentar sekali. Ini untuk mengingat materi yang telah Pak Adi ajarkan aja. Ya nanti masuk ke materi berikutnya ini kamu bisa lebih paham dan enak mengerjakannya karena berhubungan dengan materi sebelumnya. Sudah selesai? Sudah? Silakan dikumpulkan kembali Pak Fidi kalau sudah. Alhamdulillah cepat, berarti iya, banyaknya sudah benar ya. Bentar. Sudah? Sudah? Terima kasih semua sudah mengerjakan. Alhamdulillah banyak yang sudah betul ya. Oh, mana cerah. Ya, terima kasih. Banyak yang sudah betul. Oke. Kita lanjut berikutnya. Setelah tadi kamu mengerjakan itu tadi, database tadi, kita nanti akan menghubungkan data-data ini dan membuat diagramnya. Sebelum Pak Fidi meneruskan materinya, mungkin ada yang bertanya? Ya, apa Pak Fidi? Silakan tanya. Kenapa kita harus belajar diagram? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, Sarah, tanya apa? Bagaimana cara membuat diagram? Iya, bagus sekali. Sarah dan Baby ini ya, teman-teman mewakili teman-teman semua. Jadi, kenapa kok kita harus belajar diagram? Ya. Ternyata diagram ini berada di semua lokasi, di perkantoran, di sekolah, dan di tempat-tempat umum. Fungsinya apa? Kita tidak perlu membaca angka-angka lagi, tapi berupa diagram. Contoh, seperti ada kasus COVID. Kasus COVID-nya meningkat, nah itu gambar diagramnya ke atas. Oh, menurun, itu gambarnya menurun. Itu contoh-contoh diagram. Biasanya kamu bisa lihat di balai desa, di pos kampling mungkin. Siapa yang waktunya, yang sakitnya ada berapa, jumlahnya hari ini. Kalau besok sembuh semua, berarti itu naik turun. Nah itu datanya bisa kita lihat tanpa kita membaca. Oh, ini berarti sudah. Seperti itu ya. Kenapa kita harus belajar diagram? Jadi nanti kamu bikin di sehari-hari, oh ngerti, oh ini diagram yang diajarkan di sekolah dulu. Berikutnya adalah pertanyaan dari Sarah tadi. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang kita akan belajar ya bagaimana cara membuat diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis ya. Saya tunjukkan dulu di slide-nya.
Ya. Perhatikan sebentar. Matematika untuk kelas 5 semester 2 penyajian data. Ya, ini disusun oleh Pak Didi sendiri. Jadi ini kompetensi dasarnya adalah matematika yang menjelaskan penyajian data, mengorganisasi dan menyajikan data. Indikatornya adalah menjelaskan, menyajikan dan mengorganisasi data, membuat diagram garis data. Tujuan pembelajaran. Jadi nanti kamu bisa mengintegrasikan data tabel. Tadi yang kamu kerjakan 5 soal tadi itu sudah mencakup ini. Nah nanti setelah itu kamu juga bisa membuat, nah ini ya, bisa membuat diagram batang dan juga bisa membuat diagram garis setelah nanti pertemuan hari ini. Jadi nanti kamu bisa. Tujuan terakhirnya seperti itu. Nah, Pak Widi mau menjelaskan ada bermacam-macam diagram. Untuk hari ini Pak Widi akan menjelaskan 3 macam diagram yang nanti kami pelajari dan praktekkan. Pertama adalah diagram gambar. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini diagram gambar ya. Berikutnya adalah diagram batang. Bentuknya seperti batang ini. Nah, ini biasanya kalau kamu ke balai desa, ya, itu biasanya ada seperti ini tuh. Oh, jumlah penduduk, oh, usia itu ada. Berikutnya adalah diagram garis. Jadi bentuknya garis kalau diagram garis. Kalau gambar itu gambar, kalau batang seperti bentuk batang, kalau garis seperti garis. Nah, caranya bagaimana buatnya? Setelah ada data, nanti kita akan simpulkan buat apa salah satu. Contohnya pertama adalah cara membuat diagram gambar. Ya, diagram gambar ini contohnya ini, nah di sini ya, ini anak-anak sekolah pinjam di perpustakaan. Ketika hari Senin yang pinjam 25, hari Selasa 20, dan berikutnya sampai hari Sabtu. Bagaimana cara membuat diagramnya? Diagram gambar ya, membuat diagram gambar. Berikutnya. Nah, seperti ini ya diagram gambar. Nanti kalau ada warna biru, dia mewakili 10 orang. Kalau nanti 5 orang diwakili dengan gambar warna. Gambarnya warna apa? Biru. Biru apa? Wah, iya. Kita terus. Kuning. Ya. Lalu kalau selesai itu ada berapa? 2. Kalau aku. Kalau kita di masyarakat di soal apa itu kadang-kadang pengaturan satu gambar mewakili berapa. Tinggal kamu kalau sudah bisa perkalian pasti cepat mengerjakannya ya, sudah hafal, pintar semua. Berikutnya, sekarang Pak Widi akan mengajarkan diagram batang. Nah, membaca dan menjelaskan data dalam bentuk diagram batang. Jadi tingginya batang itu menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contohnya ya, lihat. Ini buat ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan ini adalah banyaknya siswa. Jadi siswanya ini dibuat menjadi data. Ini ada tersedia gambarnya, diagramnya. Terus ini ada jumlah siswanya dan ini kelasnya. Lihat, jumlah siswa kelas 1 ada berapa? 40 anak. Ya, 1 40 anak. Tuh, ini 40 ya, lurus kan? Ya. Kelas 2 45 ya, posisinya ya, lihat lurus ya. Jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3, paling tinggi. Berapa ini? 50 anak. Iya, kalau yang ini kelas 4, berapa kelas 4? 40 anak. Iya, betul sekali ya. Kelas 5 berapa kelas 5? 35. Kelas 6? 30 anak. Iya, pasti ya, pas 30. Ya, pintar. Itu ya cara membuatnya diagram. Jadi harus tahu di sini, di bawah dan
Di bawahnya ini adalah kelas, menunjukkan ini adalah banyak siswa. Paham ya sampai sini? Alhamdulillah. Kita lanjut untuk diagram garis. Membaca dan menafsirkan dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Lihat, perhatikan contoh hasil panen padi berikut. Berdasarkan diagram garis disimpulkan sebagai berikut. Ini ya. Titik yang pertama lihat, hasil panen 2018 berapa ini? 30. Ini tahunnya, ini tonnya ya, 30 ton. Kalau yang 2020 berapa? 40 ton. Terus 50 ton. mana 50 ton? 2000 berapa? 2017? 20 ton. Iya. Begitu ya untuk pembuatan diagram garis. Kelihatannya kalau isu semua. Coba kita anu itu ya. Ya semangat. Yang selamat pagi itu ya. Coba selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Coba lagi selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, terima kasih, terima kasih. Itu biar sehat, kuat badannya, semangat walaupun pandemi, jangan sedih. Kelihatannya kok sedih semua gitu ya. Berikutnya Pak Budi membagikan lembar kerja ya, nanti dikerjakan sama seperti yang Pak Budi jelaskan. Jadi kamu kerjakan, kalau bingung boleh bertanya sama Pak Budi, ya. Ingat di situ nanti memberi namanya di atas harus lengkap namanya. Silakan dikerjakan. Apabila bingung boleh ditanyakan ke Pak Budi langsung. Untuk pulpen warna, kalau ada warna, bawa warna silakan ya. Kalau tidak bawa, tidak apa-apa. Silakan kalau ada warna di merah, kalau itu langsung merah. Kalau tidak ada, kamu tulis bawahnya aja ya. Untuk diagram gambar. Boleh ditanyakan ya kalau nggak ngerti, tenang aja. Ya ini buku belajarnya, baca Bismillah. Diagram pembelajarannya kerjakan ya, ini ada datanya, kamu disuruh membuat bentuk tabelnya, berat badannya, terus nanti membuat diagramnya. Ada diagram batang, diagram gambar terlebih dahulu, terus diagram batang, baru yang terakhir, halaman terakhir adalah diagram garis. Iya, Pak, kecil banget. Kok kecil banget? Lah, ini apa sih? Nah, bisa. Nah, pinter, sip. Ya, Gimana caranya? lanjutkan. Misalnya kan ini 7 ya. Kanunya kayak gini. Iya, kira-kira saja enggak apa. Ya, kira-kira aja seperti itu. Sudah selesai, anak? Sudah. Terima kasih. Untuk perwakilan, siapa yang menjelaskan diagram batang, diagram garis, dan diagramnya? Gambarnya ya, diagram gambar. Siapa yang diagram gambar? Ya, Sarah. Silakan Sarah. Tunjukkan ke teman-teman ya. Tulis sambil berdiri. Ya. Di sini ada berat badannya berat badan ada 25, frekuensinya 7. Jadi dia gambar yang dibutuhkan bintang biru 1 dan bintang hitam 2. Di sini 26. Frekuensinya 5. Diagram gambar yang dibutuhkan bintang biru 1 dan berat badan 27, frekuensinya 12. Diagram gambar yang dibutuhkan bintang merah 1 dan bintang hitam 2. Berikutnya yang mewakili diagram batang siapa? Ya, coba silakan. Berdiri.
Tunjukkan ke teman-teman, arah ke teman-teman. Tunjukkan, nah begitu. Teman-teman ya, tunjukkan. Silakan ceritakan dia akan datangkan. Itu ini saya akan memperlihatkan gendong akan Untuk yang 25 berapa? Yang berat badan dan ada berapa? berat badan 25. Ada? Berikutnya. Sedangkan 26 ada 5 Terus? dan berat badan 27 ada 12 frekuensi. Berat badan 28 ada 8 frekuensi. Ya. 9 juga ada. Tunjukkan ke teman-teman gambarnya, diagramnya. Ya, teman-teman lihat ya, sudah. Berikutnya, terima kasih Najwa. Silakan Rizky untuk diagram garis. Tunjukkan ke teman-teman ya. Dengan diagram garisnya itu digambar seperti garis. Ya, tunjukkan ke teman sebelah sana. Nah, Frekuensinya, frekuensi ada yang di sini dan berat badannya di bawah. Frekuensi diagramnya itu 7. iya, terima kasih Rizky. Alhamdulillah dari perwakilan teman-teman ini tadi kamu sudah bisa menjelaskan bagaimana pembuatan diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Terima kasih. Tolong dikumpulkan ke Pak Budi lagi. Nanti Pak Budi cek. Kalau ada yang belum selesai, nggak apa-apa. Nanti sama Pak Budi akan diserahkan untuk menyelesaikannya kembali. Silakan dikumpulkan dulu. Nanti mau cek dulu ya. Nggak apa-apa. Pengertiannya kamu sampai mana ya? Nggak apa-apa. Salah betul nanti aja. Nanti sama Pak Budi ditunjukkan ya. Ya. Ya, sudah selesai semua. Nanti apabila nanti si Pak Biji kalau ada yang masih salah untuk diagramnya akan saya kembalikan lagi. Nanti tapi ya nanti kamu bisa mengerjakan kembali. Tapi bagi yang nanti sudah betul semua, nanti Pak Biji dikasih tugas sama Pak Widi untuk pulang ke rumah nanti dicari diagram yang ada di sekitar rumah. Contohnya di balai desa, di pos kampling, di pos yandu. Biasanya itu ada diagram di mana di masjid itu ada laporan keuangan dibuat diagram. Kamu foto, kirim ke Pak Widi. Tugasnya yang sudah selesai hanya itu. Nah, anak-anak ini tadi kamu sudah belajar apa saja? Diagram gambar, diagram batang, diagram garis. Iya, pinter semua. Alhamdulillah sudah mengikuti semua. Pak Widi senang sekali. Jadi manfaat dari kamu bisa mengerjakan tadi, membuat itu, kamu setidaknya nanti bisa membaca apabila di jalan atau di tempat-tempat itu. Oh, ini diagram, fungsinya apa? Menunjukkan data tanpa kita harus berdetil melihat angkanya. Kita langsung tahu, oh, naik turunnya sebuah diagram. Dan kamu pun juga bisa membuatnya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Senang hari ini? Senang. Kalau begitu, tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, itu semangat gitu loh ya. Nah itu tadi hari ini kamu sudah tahu apa yang saya dibahas hari tadi. Pak Widi juga mau tanya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri hari ini. Ada yang tanyakan kembali? Semua sudah bisa ya? Nanti kalau bingung bisa ditanyakan ke Pak WA, ke Pak Widi. Nanti teman-temannya yang tidak ikut hari ini nanti bisa di-share sama Pak Widi videonya di grup WA. Sekarang dimasukkan dulu bukunya. Masukkan dulu sama bukunya dulu. Dimasukkan dulu ke tas. Ayo dimasukkan ke tas dulu. Sudah dimasukkan semua ya? Baik, sekarang berdoa sebelum pulang agar nanti dalam perjalanan pulang sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Wahid, silakan pilih berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas kedatangannya. Ingat, jaga kesehatan.
Dan nanti apabila yang dikerjakan ada yang kurang dan lebihnya nanti akan saya konfirmasikan lewat WA kembali. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.